Perkenalkan, nama saya Hana Afila Fedria Wawor, nomor hadir 13 dari kelompok P5 mata kuliah MPK Kuantitatif. Saya akan menjelaskan mengenai operasional konsep, pembuatan kuesioner, juga uji validitas dan uji reliabilitas. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai operasional konsep. Jadi dari operasional konsep ini kita dapat membentuk kuesioner. Di operasional konsep ini ada konsep variabel, dimensi, indikator, dan skala. Bisa dilihat bahwa konsepnya adalah marketing, variabelnya promosi, dan dimensi dari variabel promosi ini ada dua, yaitu partisipasi dan keterhubungan. Lalu indikator dari dimensi partisipasi adalah saya merupakan pengguna media sosial Instagram dan saya aktif menggunakan Instagram. Lalu indikator dari keterbukaan adalah saya sering melihat postingan tentang kopi di Instagram. Lalu selanjutnya ada konsep yang kedua, yaitu perilaku dorongan. Lalu variabelnya adalah minat beli. Dimensi dari variabel ada 3, yaitu ketertarikan, pemborosan, dan pembelian tidak rasional. Indikator dari dimensi ketertarikan adalah saya membeli kopi karena melihat postingan kopi di Instagram. Lalu indikator dari pemborosan adalah saya sering minum kopi karena pengaruh postingan kopi di Instagram. Indikator dari dimensi pembelian tidak rasional adalah saya membeli kopi hanya karena mengikuti gaya hidup di Instagram. Dari operasional konsep tadi, kita dapat membuat kuesioner pertanyaan sebagai berikut. 2 pertanyaan pertama, kita menggunakan pertanyaan untuk mengetahui identitas dari responden. Lalu pertanyaan untuk variabel pertama, yaitu seharusnya variabel promosi, ada 4 pertanyaan dengan menggunakan skala interval. Lalu untuk variabel minat beli terdapat 5 pertanyaan dengan menggunakan skala interval juga. Selanjutnya kita akan menguji validitas dari data yang kita dapat dari kuesioner yang disebar. Pertama kita akan menguji validitas dari data variabel X. Pertama kita bisa mengcopy data dari variabel X terlebih dahulu untuk dipindahkan pada program SPSS seperti berikut. Selanjutnya pada variabel view kita bisa ubah namanya menjadi X1, X2, dan X3. Desimalsnya kita ubah menjadi 0. Lalu measure-nya pastikan adalah scale. Selanjutnya analyze, lalu dimension reduction dan factor. Kita pindahkan semua variabel X1, X2 ke kolom di sebelahnya, kolom variables, lalu klik descriptive, checklist initial solution, lalu reproduce, lalu KMO, dan continue. Berikut adalah hasil KMO dari variabel X. Untuk melihat validitasnya, berdasarkan analisis KMO, maka valid jika dia berada pada nilai 0,5 sampai 1. Jika dia bukan berada pada nilai 0,5 sampai 1, maka tidak dapat dikatakan valid. Berdasarkan hasil KMO variabel X, kita bisa melihat bahwa hasilnya adalah 0,539, yang berarti bahwa variabel tersebut adalah valid. Selanjutnya, kita bisa menguji variabel Y. Kita copy data pada Excel untuk dipindahkan pada program SPSS seperti berikut. Lalu selanjutnya kita ubah namanya menjadi Y1, Y2, dan Y3. Desimalsnya kita jadikan 0 dan measure-nya pastikan adalah scale. Lalu analyze, dimension reduction and factor. Sebelumnya kita pindahkan dulu kembali variabel sebelumnya dan pindahkan variabel Y1, Y2 ke kolom variables dan klik descriptive, pastikan initial solution, reproduce, dan KMO dalam keadaan dicentang. Lalu OK. Berikut adalah hasil KMO dari variabel
Y, yaitu 0,523, yang berarti variabel Y juga valid. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas pada variabel X juga variabel Y. Yang pertama, kita bisa melakukan analyze dari data yang ada. Kita klik analyze, lalu scale, reliability analysis. Pindahkan variabel X1, X2, dan X3 pada kolom items, lalu klik OK. Dikatakan reliable jika lebih dari 0,6, tetapi hasil Consport Alpha menunjukkan bahwa variabel X tidak reliable. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas pada variabel Y. Pindahkan X1, X2, X3 dari items, lalu pindahkan Y1, Y2, Y3 pada kolom items. Hasil Consport alfanya menunjukkan 0,507, yang berarti jauh dari target reliable yaitu 0,6, sehingga variabel Y tidak dapat dikatakan reliable. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.